Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI Batch 2 2025. Perkenalkan, nama saya Angga Prabowo. Saya mahasiswa PPG Daljab PAI UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 210251253. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 7 Oktober 2025 di SDN 126 Kota Jambi. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf. Saya mengajar di kelas 4 pada materi Hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Sehat, amin. Sehat, rohani, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau sudah sehat jasmaninya, sehat rohaninya, berarti kita siap untuk belajar. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa untuk kita mulai belajar pada pagi hari ini. Semua siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan berikan kepada kami paham yang benar. Amin. Alhamdulillah, baca doa sudah selesai. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum pembelajaran Bapak mulai, di sini Bapak ingin mengabsen ataupun ada nggak yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua? Alhamdulillah, berarti sehat jasmani, sehat rohani, Allah Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak ingin memutarkan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bersama yuk. Garuda Pancasila. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, di sini Bapak ingin menjelaskan tentang kesepakatan kelas atau peraturan kita di dalam kelas. Contohnya, yang pertama, ketika guru menjelaskan, anak Bapak semuanya harus diam. Yang kedua, tidak boleh saling mengganggu kawan dalam belajar. Nah, kita cukup dua peraturan kita dalam kelas. Hari ini kita belajar apa? Pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita memulai bab baru atau materi baru. Nah, sebelum memulai bab baru, Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak semua tentang materi yang sebelumnya. Masih ingat tidak materi sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Menyambut usia balik. Nah, pada hari ini anak Bapak semuanya dan kita semua akan belajar tentang apa? Tentang hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas bolehlah kita dulu ice breaking supaya semangat. Nah, ketua kelas pimpin ice breaking-nya. Dulu siap. Siap. Tepuk semangat. Ding ding ding.
Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak tentunya ingin menjelaskan dulu terhadap anak-anak Bapak semua tujuan pembelajaran kita. Tentunya dalam pembelajaran pasti kita mempunyai tujuan kan? Nah, yang pertama bisa menjelaskan sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi ke Madinah. Yang ketiga, meneladani perjuangan Nabi dan para sahabat. Yang keempat, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Nah, tonton dan diamati dengan baik. Pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka selalu mengalami penindasan dari suku Quraisy. Puncak dari penindasan itu adalah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Suku Quraisy itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW sudah keluar rumah. Namun dengan izin Allah, mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin dari Allah untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, 1 unta untuk Nabi Muhammad dan 1 untuknya, guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraiqid untuk menjadi. Pada tanggal 27 Safar, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar merencanakan perjalanan hijrah menuju Madinah. Mereka menyelinap dari Mekah dan bersembunyi di gua Zur selama beberapa hari untuk menghindari penganiayaan dari suku Quraisy yang mencari mereka. Finish breakingnya. Dulu siap. Siap. Tepuk semangat. Tangan tangan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha na. Aha aha na. Aha aha semangat. Nah, apa sih arti hijrah itu? Yang pertama, yang kedua, pernahkah kalian melihat orang atau teman pindah rumah atau pindah sekolah? Pernah dah? Pernah. Kemudian ketiga, apa reaksi orang-orang kafir ketika mengetahui Rasulullah SAW hijrah ke Madinah? Nah, nanti kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama, untuk pengertian hijrah, Bapak semuanya, hijrah berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dalam Islam, hijrah Nabi Muhammad SAW adalah perpindahan beliau dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Bahwasanya di Mekah itu Nabi Muhammad mendapat tekanan yang sangat pedih atau tekanan yang sangat banyak sekali oleh orang-orang Quraisy, orang non-Muslim. Dan yang kedua, kesulitan dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Tentunya kalau kita dilarang, susah kan untuk menjelaskan ajaran Islam? Apalagi dilarang, ya kan? Nah, yang ketiga, adanya tawaran dari penduduk Madinah untuk menerima dan melindungi Rasulullah. Itu tadi Bapak bilang. Kemudian perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pertama, Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar? Sahabat Nabi. Kemudian yang kedua,
bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari siapa? Kejaran kaum Quraisy atau orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad. Selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan membimbing seorang penunjuk jalan. Itu tadi perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Perjalanannya pun tidak mulus, nak. Tentunya mendapat tantangan. Sambutan penduduk Madinah. Nah, penduduk Madinah ini menyambut dengan penuh kegembiraan. Rasulullah SAW disambut dengan nasyid Tola'al badru alaina. Sudah ditampilkan, Bapak juga sudah menjelaskan video menjelaskan pembelajaran hari ini. Bapak ingin menguji anak Bapak semuanya. Sebatas mana sih pemahaman anak Bapak tentang pembelajaran hari ini? Siap belum? Siap. Siap nak? Siap. Mana kelompok 1 angkat tangannya? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, ini kelompok 1 Bapak kasih LKPD-nya. Mengerjakannya secara berkelompok. Tapi LKPD-nya Bapak kasih sendiri-sendiri. Kenapa? Supaya sama-sama mencari. Nomor 2 mana? Nomor 3 mana? Nah, silakan LKPD-nya dikerjakan, dibaca. Nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama. Apa sih yang menjadi permasalahan dalam LKPD kalian tadi? Lembar kerja peserta didik kalian tadi. Apa sih yang menjadi permasalahan? Kita bahas bersama-sama. Nah, silakan sekarang dikerjakan secara kelompok. Tapi lembar jawabannya dikerjakan secara mandi. Nah, boleh mulai sekarang dikerjakan. Bisa kan? Jadi kelompok 1 nanti lempar ke kelompok 2, kelompok 2 lempar ke kelompok 3, kelompok 3 lempar ke kelompok 4, kelompok 4 kembali ke kelompok 1. Nah, langsung saja diskusi hari ini kita mulai. Untuk kelompok 1 silakan mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Nah, untuk ketua kelompoknya boleh sebutkan nama, kelompok, boleh, ayo. Dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kelompok 2 boleh berdiri juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dari kelompok 2. Jadi yang ditanyakan oleh Nata tadi, apa sih pengertian hijrah tuh? Bisa jawabnya? Nah, boleh dijawab oleh siapa namanya? Nah, perkenalkan nama dari dan kelompoknya. Nah, ya, kuat suaranya biar dengar temannya. Hijrah adalah berpindah dari tempat ke tempat lain. Dalam Islam, hijrah Nabi Muhammad SAW adalah perpindahan beliau dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Tentunya, hijrah ini adalah perubahan menuju ke yang lebih baik. Jawab sebelum jawabannya. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang Bagaimana hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah berperan dalam terbentuknya masyarakat yang kuat. nah, jawab tuh. Apa yang menjawab? Nabi membangun masyarakat Madinah yang kuat karena Nabi bebas bertakwa dan masyarakat Madinah
Lagi tanyakan? Apa peran kaum Muhajirin dan Ansor dalam membangun persaudaraan di Madinah? Mereka saling tolong menolong, berbagi harta, tempat tinggal dan pekerjaan. Bagaimana hijrah memengaruhi perkembangan dakwah Islam di Madinah? Dakwah Islam berkembang sangat besar. Nabi dan sahabat menyampaikan Islam tanpa tekanan dan Hari ini itu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kalau penduduk Mekah itu menerima Nabi Muhammad dah dulu, tidak. Sedangkan penduduk Madinah itu sangat legowo atau ayo sini bergabung dengan kami itu di Madinah tuh. Jadi orang tuh lebih merangkul Nabi Muhammad. Makanya dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu sangat diterima dengan baik. Nah, itulah intinya pertanyaan kita pada hari ini ataupun pembahasan kita pada hari ini. Dan juga hijrah itu adalah kita berpindah ke, misalnya kalau hijrah untuk manusia, kita berubah menjadi dari yang kurang baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, di belakang itu di LKPD kalian, di lembar paling belakang ada refleksi ataupun emot kalian bagaimana sih belajar hari ini, apa yang menjadi kalian senang atau tidaknya belajar hari ini. Kalau misalnya kalian senang, buat kontreng. Kalau tidak senang, silahkan kalian buat silang. Oke, mengerti? Mengerti? Nah, silahkan dikerjakan. Sudah Bapak lihat untuk LKPD-nya, alhamdulillah anak Bapak semuanya sudah memahami pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangan untuk anak Bapak semuanya. Sebelum pembelajaran kita berakhir, alhamdulillah kita sudah mencapai tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak Bapak tadi sudah bisa menjelaskan sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah. Anak Bapak kemudian sudah bisa menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang ketiga, anak Bapak semuanya sudah bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya tadi. Kemudian yang keempat, perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Yang kelima, membiasakan sikap percaya diri, teguh, pendirian, dan bertanggung jawab. Pembelajaran sudah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang anak Bapak terima bermanfaat untuk kita semua. Bapak tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.